Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Afrali Hasan dengan NIM 241080401117 dari program studi Akuntansi Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep diferensial fungsi sederhana. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih itu diferensial. Di sini diferensial atau turunan merupakan sebuah fungsi yang membahas tentang tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dalam variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Proses penurunan sebuah fungsi disebut juga pendiferensian atau diferensiasi. Pada dasarnya merupakan penentuan limit suatu koefisien diferensi dalam hal pertambahan variabel, bebasnya sangat kecil atau mendekati dengan nol. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi tersebut dinamakan turunan atau derivatif. Selanjutnya, koefisien diferensi dan derivatif. Di sini jika y sama dengan fx dan terdapat tambahan variabel bebas x sebesar delta x, maka bentuk persamaannya dapat ditulis menjadi delta y sama dengan fx tambah dengan delta x dikurang dengan fx. Selanjutnya jika persamaan di atas dibagi dengan delta x, maka akan menghasilkan hasil bagi perbedaan atau koefisien diferensi ditulis dengan delta y per delta x sama dengan fx tambah dengan delta x dikurang dengan fx dibagi dengan delta x. Selanjutnya, pada proses penurunan sebuah fungsi diferensiasi pada dasarnya merupakan penentu limit suatu koefisien diferensi dengan pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati dengan nol. Hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi dinamakan turunan atau derivatif. Bisa ditulis dengan limit delta x mendekati nol, delta y per delta x sama dengan fx ditambah dengan delta x dikurang dengan fx dibagi dengan delta x. Selanjutnya, notasi penulisan turunan. Jika fungsi aslinya adalah y sama dengan fx, maka turunannya dapat ditulis dengan limit delta x mendekati 0, delta y per delta x sama dengan turunan pertama y sama dengan f turunan pertama x sama dengan yx sama dengan fx buka kurung x sama dengan dy per dx sama dengan df dalam kurung x dibagi dengan dx. Selanjutnya, kaidah-kaidah diferensiasi. Yang pertama di sini adalah diferensiasi konstanta. Jika y sama dengan k di sini merupakan konstanta, maka dy per dx sama dengan 0. Contohnya seperti y sama dengan 5, maka dy per dx sama dengan 0. Yang kedua, diferensiasi fungsi pangkat. Di sini jika y sama dengan x pangkat n, di mana n merupakan konstanta, maka dy per dx sama dengan n x pangkat dengan n kurang 1. Contohnya seperti y sama dengan x pangkat 3, dy per dx sama dengan x 3 pangkat 3 dikurang 1. Seperti di rumusnya sama dengan 3x pangkat 2. Selanjutnya, diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Di sini jika y sama dengan kf, di mana f merupakan h berkurung g, maka dy per dx sama dengan k dy per dx. Contohnya seperti y sama dengan 5 x pangkat dengan 3, dy per dx sama dengan 5 buka kurung 3x kuadrat sama dengan 15x pangkat 2. Di sini 5 dikali dengan 3 hasilnya 15. Dapatnya 15 x pangkat 2. Selanjutnya, diferensiasi penjumlahan atau pengurangan fungsi. Jika y sama dengan u tambah atau kurang v, di mana u merupakan v per gx dan v merupakan hx, maka dy per dx sama dengan du per dx ditambah dengan dv per dx.
Contohnya seperti Y sama dengan 4x kuadrat ditambah dengan x pangkat 3, U sama dengan 4x kuadrat. Selanjutnya du per dx itu sama dengan 8x, sedangkan V sama dengan x kuadrat itu dv per dx sama dengan 3x kuadrat. Maka dy per dx sama dengan du per dx ditambah dengan dv per dx sama dengan 8x ditambah dengan 3x kuadrat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam berkata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.